Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinar Panji, mahasiswa UIN semester 6, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariat dan Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang reposisi penyelesaian litigasi dengan litigasi dalam sistem pengadilan hukum Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakangnya, yaitu berkembang pesatnya bisnis di sini, terbaik bidang jasa maupun barang. Para investor berlomba-lomba untuk mendirikan suatu usaha baik berskala nasional maupun internasional yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Dari berkembangnya bisnis tersebut membawa dampak pada proses putusan sengketa. Itu juga membuat dampak pada proses sengketa itu. Dan proses sengketa itu biasanya dilakukan dengan litigasi, namun dinilai tidak efektif lagi karena menghabiskan banyak waktu dan uang yang dikeluarkan. Di Indonesia pada umumnya bila terjadi sengketa masih menggunakan jalur litigasi dengan harapan mendapatkan keputusan yang adil. Hal ini mengakibatkan arus perkara mengalir deras di pengadilan sehingga terjadi penumpukan perkara yang kemudian diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagai alternatif untuk mengurangi penumpukan perkara yang terjadi di pengadilan. Salah satunya adalah mediasi dan negosiasi sebagai pilihan yang bisa digunakan. Mediasi dan negosiasi adalah penyelesaian di luar pengadilan dengan melibatkan para ahlinya. Dilakukan dua cara tersebut berdasarkan kesepakatan antar pihak yang bersengketa dengan tujuan mendapatkan solusi yang bersifat win-win solution. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang APS. Pada dasarnya, setiap orang memiliki pemahaman mengenai pengertian awal tentang APS yang artinya adalah cara menyelesaikan masalah di luar pengadilan. Dan juga dalam pengertian tersebut itu juga bisa disebut arbitrase. Arbitrase itu diambil dari kata Latin arbiter, yang artinya memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu sesuai dengan kebijaksanaan yang dimiliki oleh arbiter, yaitu orang yang menengahi perkara tersebut. Arbiter itu dipilih oleh para pihak yang bermasalah tanpa boleh arbiter tersebut memiliki sifat yang tidak adil, jadi harus netral. Menurut Ernst Beckett, arbitrase merupakan penyelesaian suatu perselisihan oleh seseorang atau beberapa orang arbiter yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, proses penyelesaian sengketa di antara para pihak yang mengadakan perjanjian untuk menunjuk seseorang atau yang bisa disebut arbiter dalam memutuskan perkara, sifat putusannya itu bersifat final dan mengikat. Jenis-jenis penyelesaian APS atau alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa yaitu memiliki beberapa bentuk: konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Konsultasi yaitu merupakan tindakan personal antara pihak yang bersengketa yang biasa disebut klien dan pihak yang memberikan pendapat disebut konsultan. Klien pada prinsipnya memerlukan dan membutuhkan pendapat dari konsultan untuk membantu menguraikan, merumuskan permasalahan yang dihadapinya. Keputusan mengenai penyelesaian sengketa ada pada klien, bukan konsultan. Konsultan hanya memberikan pendapatnya sebagaimana legal opinion. Dengan demikian, klien bebas dan tidak terikat atau berkewajiban untuk memenuhi pendapat dari pihak konsultan. Klien memiliki kewenangan penuh untuk menentukan keputusannya tersendiri. Meskipun demikian, dalam keputusan tidak menutup kemungkinan mengikuti mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh konsultan, karena biasanya dalam konsultasi tersebut ada fee tersendiri. Yang kedua adalah negosiasi.
merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang biasanya hal tersebut dilakukan dalam bisnis untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang ketiga adalah mediasi. Mediasi juga termasuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara mendatangkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak dan diterima oleh kedua belah pihak atau beberapa pihak yang bersengketa. Pihak yang ketiga ini disebut mediator. Mediator itu bersifat memfasilitasi guna membantu para pihak yang bersengketa menyelesaikannya masalah tanpa kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi dia hanya sebagai penengah atau jembatan. Yang keempat adalah konsiliasi, merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral juga, seperti cara jenis-jenis 3 di atas tersebut, yang bersifat aktif dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Pihak yang ketiga ini disebut konsiliator. Tidak hanya bertugas sebagai yang fasilitasi sebagaimana layaknya mediator, konsiliator juga menyampaikan pendapat tentang duduk persoalan dan memberikan saran-saran agar kedua belah pihak yang bersengketa atau lebih itu menjadi damai dan setuju. Konsiliator namun tidak memiliki kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, dan keputusan tersebut tetap di tangan klien atau orang yang bersengketa. Yang kelima adalah arbitrase. Arbitrase adalah salah satu cara menyelesaikan persengketa perdata di luar pengadilan, didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian tersebut melibatkan pihak ketiga yang disebut arbiter, yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat. Penyelesaian arbitrase ini harus didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa, baik sebelum adanya sengketa atau setelah adanya sengketa. Perjanjian arbitrase menjadi syarat utama agar sengketa bisa diselesaikan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Arbitrase juga memiliki keunggulan. Yang pertama adalah menjamin kerahasiaan dan publisitas yang tidak dikehendaki karena sifatnya tertutup dan tidak informatif, dan berlangsung secara kooperatif dan damai. Berbeda dengan pengadilan yang biasanya dilakukan secara terbuka, itu seringkali pers membeberkan di media massa, yang keadaan tersebut biasanya merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak yang bersengketa. Yang kedua, sifatnya menjurus kepada privatisasi penyelesaian sengketa, dan dapat dikatakan ditujukan kepada win-win solution dan bukan apa yang terjadi di pengadilan yang mempertaruhkan win and loss. Yang ketiga, dapat menentukan hukum acara, diantaranya Badan Arbitrase Nasional atau biasa disingkat BANI. Yang kedua adalah The International Chamber of Commerce. Yang ketiga, The International Center of Settlement of Investment Dispute, dan lain-lain. Yang keempat, dapat memprediksi atau menentukan waktu, tempat, dan biaya perkara tergantung hukum acara yang dipakai. Yang kelima, dapat memilih arbiter tunggal dari persetujuan pihak yang bersengketa dan dapat dipercaya arbiternya itu. Putusan arbitrase sesuai dengan kehendak dan niat para pihak yang bersengketa itu bersifat final dan mengikat. Selain non litigasi yang saya sebutkan itu, arbitrase, konsiliasi, mediasi, negosiasi, itu ada litigasi, yaitu jalur lewat pengadilan. Jalur tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, hakim itu ditentukan melalui sistem pengadilan yang biasanya dipilih oleh ketua pengadilan sehingga mengurangi risiko kecurangan. Yang kedua, pengadilan memiliki kekuatan hukum yang bersifat pasti dan final. Yang ketiga,
putusan akan tercipta suatu kepastian hukum yang dapat memastikan para pihak mana yang menang dan mana yang kalah, dapat memaksakan pelaksanaan putusan jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut. Namun juga ada kekurangan dari litigasi, yaitu biasanya ketika hakim yang tidak berpengalaman disuruh mengurus persidangan tersebut, menjadi ketua di persidangan tersebut, itu keputusannya tidak bisa diterima oleh kedua belah pihak. Meskipun pada dasarnya di jalur litigasi itu putusan finalnya adalah win and loss. Yang kedua, sidangnya itu biasanya lama karena adanya penumpukan perkara itu. Yang keempat, sidang yang dilaksanakan itu secara terbuka sehingga banyak pers yang meliput hingga disiarkan di media sosial atau yang lainnya. Akhirnya pihak yang bersengketa biasanya ada yang dirugikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.